Halo, kami dari kelompok 9 metode pemisahan dengan Laksmi NIM 17, Tima NIM 18, dan Indah Chandra NIM 20. Pada video kali ini, kami akan bahas mengenai mekanisme pemisahan pembuatan minyak atsiri kenanga berdasarkan titik uap atau metode destilasi. Penyulingan atau destilasi adalah cara pemisahan bahan kimia berdasarkan kemudahan suatu zat menguap atau teknik pemisahan kimia yang berdasarkan perbedaan titik didih untuk memperoleh senyawa murninya. Fungsi destilasi adalah untuk memisahkan larutan ke dalam beberapa komponennya atau suatu metode pemisahan bahan kimia yang berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap. Alat dalam sistem destilasi meliputi heat plate, water bath, labu didih, still heat, thermometer, water in, water out, kondensor, vakum, reseptor, labu destilat, dan ice bath. Pada praktikum ini dilakukan pemisahan minyak atsiri pada kenanga. Bunga kenanga termasuk keluarga Anonaceae dan dapat tumbuh baik di seluruh Indonesia dengan ketinggian daerah di bawah 1.200 meter dpl. Bunga kenanga berbentuk bintang, berwarna hijau pada waktu masih muda dan berwarna kuning setelah masak. Bunga kenanga berbau harum, berada tunggal atau berkelompok pada tangkai bunga. Menurut Pujati dan kawan-kawan 2015, bunga kenanga yang warnanya sudah mulai kekuningan atau kuning benar dapat didestilasi untuk menghasilkan minyak atsiri. Menurut Georgi et al. 2008, minyak kenanga seperti halnya minyak ylang-ylang dapat digunakan dalam industri farmasi untuk pembuatan obat-obatan, kosmetik, bahan pewangi, dan sebagai campuran pada bahan makanan. Namun, minyak kenanga memiliki bau tidak setajam minyak ylang-ylang. Vesikula 1990 menjelaskan bahwa minyak kenanga di Asia Tenggara digunakan sebagai bahan penambah aroma dan sebagainya. Pada praktikum, alat yang akan kita gunakan adalah yang pertama, timbangan, yang berguna untuk mengukur sebagaimana banyaknya kenanga yang akan kita pakai. Yang kedua adalah tabung untuk memisahkan air dan minyak. Yang ketiga adalah tabung atau gelas untuk mengukur seberapa banyak air yang akan kita pakai. Yang keempat, ada tabung destilasi, penjepit, yang keenam kasa, yang ketujuh kompor, yang kedelapan tabung Liebig, yang kesembilan tabung pendingin, yang ke-10 Erlenmeyer. Pada praktikum ini, bahan yang digunakan adalah yang pertama, 500 ml Aquades atau air suling. Yang kedua, bunga kenanga yang sudah berwarna kuning, lalu ditimbang 210 mg. Yang kemudian dijemur di bawah sinar matahari kurang lebih 1 jam hingga kering. Langkah yang pertama yaitu tuangkan Aquades ke dalam gelas ukur yang berkisaran 500 ml. Langkah yang kedua yaitu buka tabung destilasi. Kemudian, masukkan air perlahan-lahan. Selanjutnya, masukkan bunga kenanga yang sudah dikeringkan. Kemudian, tutup kembali tabung destilasi dengan rapat. Langkah yang ketiga yaitu nyalakan kompor berkisaran 300 watt hingga 600 watt. Bila ingin lebih mendidih, boleh langsung ke arah 600 watt. Pada praktikum ini digunakan tabung pendingin. Tabung pendingin digunakan agar suhu normal kembali, tidak terjadi pemanasan cukup dahsyat, maka digunakan tabung yang berisi air untuk mengukur suhu normal. Yang terakhir yaitu tabung untuk penyulingan. Hasil dari penyulingan terakhir dimasukkan ke tabung pemisah antara air dan minyak. Setelah 1 jam digojok searah, akan dihasilkan minyak murni dari bunga kenanga. Bau minyak murni dari kenanga akan lebih menyengat jika tidak ditambah dengan alkohol. Menurut Mulyono dan Marwati 2005,
Berdasarkan pada persyaratan standar ekspor atau standar mutu SNI, kriteria atau karakteristik yang harus dipenuhi minyak kenanga dapat dilihat pada tabel berikut, yakni meliputi warna, densitas, indeks bias, bau, bilangan asam, dan bilangan ester. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam penyusunan video. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.